Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman dan Bapak Ibu mengakses pemaparan materi saya ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya eh, Age Pratama dengan NIM 2602684524. Saya merupakan mahasiswa dari BINUS University S2 Online dengan jurusan accounting. Nah, pada saat kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fraud case in Indonesia terkait dengan Exim Bank yang kita tahu bahwa mereka terjadi fraud sebesar 2,5 triliun. Baik, saya akan lanjut. Ya, berikutnya adalah objektif dari presentasi ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi red flags yang terjadi pada kasus fraud pada kali ini. Yang kedua, kita akan membahas juga tentang roles of corporate governance eh, yang terdapat pada peran tentang tata kelola ini. Kemudian juga kita akan membahas tentang motivasi fraud yang dilakukan oleh pelaku dan tools atau metode yang digunakan untuk mendeteksi fraud. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas tentang reflection yang saya dapatkan dari saya membaca kasus ini. Oke, kita mulai. Baik. Yang pertama adalah tentang latar belakang dari kasus ini, yang dimana adanya dugaan fraud sebesar Rp 2, triliun yang terjadi di Indonesia di kasus Eximen yang terjadi pada 2024. Yang kedua adalah kecurangan yang terjadi dalam kegiatan ekspor atau impor, ya, yang dimana kita tahu kecurangan ini terjadi pada saat melakukan ekspor atau impor. Kemudian juga kasus ini menjadi kerugian besar bagi perekonomian Indonesia dan juga menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan ini. Untuk situs yang kami ambil dari Tempo 2024. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas tentang red flag apa saja yang terjadi pada kecurangan saat ini. Yang pertama adalah terdapat transaksi kecurangan, ya, di mana transaksi kecurangan ini muncul karena ada transaksi yang mencurigakan, di mana terdapat suatu pembiayaan tapi tanpa jaminan yang kuat. Jadi eh, red flag yang pertama adalah transaksi mencurigakan. Yang kedua, terjadi peningkatan pinjaman yang bermasalah. Ya, jadi pada bagian ini non-performing loan itu sangat tinggi. Lalu yang berikutnya adalah kontrol internal yang lemah. Nah, ini menjadi bagian yang sangat disorot oleh pemerintah malah di mana terjadinya kasus fraud sebesar itu dikarenakan adanya kontrol internal yang lemah. Nah, jadi saya melihat bahwa perusahaan ini terdapat kontrol internal yang lemah sehingga dapat menciptakan fraud yang terjadi sebesar 2,5 triliun. Kemudian yang berikutnya juga dari artikel yang saya baca terdapat adanya hubungan istimewa terhadap debitur. Nah, seringkali hubungan ini menjadi salah satu masalah untuk terjadinya fraud sehingga seringkali banyak eh, aturan-aturan yang dikesampingkan karena adanya hubungan istimewa seperti keluarga, teman dekat, sahabat atau lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan yang tidak sesuai. Jadi, laporan hasil dari yang dilaporkan sesuai dengan realita bisnis itu tidak sesuai. Seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah kami akan membahas tentang role of corporate governance. Ya, di mana yang pertama adalah Boards of Commissioners dan Audit Committee masih lemah. Jadi,
peran dari pimpinan Dewan Direksi dan audit independen itu masih kurang efektif. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena masih kurang pengetahuan mungkin terhadap eh, internal control atau kurangnya keberdayaan dari audit komite atau dewan direksi seperti itu. Kemudian yang ditekankan adalah internal audit yang lemah, jadi mempengaruhi dengan tata kelola juga. Kemudian kontrol risiko masih rendah, ya, terutama milik negara atau yang kita singkat SOE. Yang berikutnya adalah transparansi laporan keuangan masih rendah, sehingga eh, kebenaran dari data laporan keuangan itu masih belum disajikan secara jelas dan memunculkan celah untuk tata kelola yang begitu lemah. Lanjut, beberapa usulan perbaikan yang diusulkan adalah yang pertama adalah audit forensik secara berkala. Jadi lakukan audit forensik secara berkala sehingga perusahaan dapat mengatur jalannya laporan keuangan sehingga dapat transparan, kemudian meningkatkan independensi dari dewan atau komite audit. Jadi eh, kesadaran dan kontrol yang begitu baik diperlukan dari dewan dan komite audit. Kemudian menggunakan teknologi analisis fraud, jadi memanfaatkan teknologi yang ada sehingga corporate governance dapat berjalan dengan efektif. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi fraud yang terjadi sesuai dengan fraud triangles, yaitu adanya pressure, opportunity, dan rationalization. Yang pertama adalah pressure, adanya motivasi target keuangan. Ya, mungkin saya melihat adanya eh, hal yang ingin dicapai oleh para pelaku atau adanya tekanan politik yang terjadi. Ya. Jadi karena bisa saja dari perspektif pelaku, dari pelaku ini mereka mungkin tidak mau merasa tersaingi, jadi mereka menghalalkan segala cara ya, Bapak Ibu teman-teman semua, sehingga adanya motivasi yang kuat terhadap eh, melakukan fraud ini ya, karena mereka melihat celah internal kontrol yang lemah, jadi mereka memanfaatkan hal itu dan kemudian bisa terjadi fraud sebesar 2,5 triliun. Kemudian yang saya bilang yang kedua tentang opportunity, adanya kesempatan, yaitu di bagian pengawasan yang lemah. Jadi kurang perhatian dari dewan-dewan komisaris atau dewan-dewan petinggi-petinggi direksi lainnya. Kemudian adanya audit komite yang begitu rendah akan kesadaran pengawasan atau internal control atau mungkin eh, mereka belum mengetahui sistem-sistem yang diterapkan dalam perusahaan tersebut atau mereka belum mengetahui cara-cara untuk melakukan investigasi audit sehingga kesempatan yang dibuka sangat besar untuk para pelaku seperti itu. Kemudian adanya rationalization, belum adanya kesadaran dari pelaku ya. Jadi pelaku melakukan hal ini merupakan dalam pikirannya adalah merupakan hal yang wajar seperti itu. Nah, fraud detection method or tools yang bisa saya rekomendasikan adalah forensic accounting ya. Dari mana forensic accounting ini dapat membantu perusahaan untuk menganalisa atau mengecek dokumen-dokumen atau bukti-bukti dari laporan keuangan sehingga hal ini dapat mencegah atau memitigasi eh, kegiatan fraud sedini mungkin. Jadi teman-teman Bapak Ibu, tools yang saya rekomendasikan adalah seperti itu. Kemudian juga Benford's Law ya. Jadi dengan adanya metode ini, angka-angka yang dihasilkan laporan keuangan bisa terdeteksi dengan mudah. Jadi Benford Law ini membantu dalam mengetahui apakah angka yang disajikan itu terdapat fraud seperti itu. Kemudian
yang terakhir adalah reflex analysis. Jadi kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apa saja yang eh, muncul dalam fraud tersebut. Nah, kemudian dari kasus tersebut, eh, im- implikasi atau dampak terhadap eh, kepercayaan investor ini menjadi menurun, Bapak Ibu, karena adanya fraud yang terjadi. Yang pertama, jadinya kepercayaan investor terhadap sektor perbankan, terutama di Indonesia, menjadi menurun ya. Karena mungkin investor-investor melihat kasus yang terjadi di Exim Bank terutama ya bisa mencapai 2,5 triliun, itu merupakan hal yang tidak wajar lagi ya Bapak Ibu. Karena fraud sebesar itu dilakukan pasti terjadi karena adanya lemahnya kontrol dari perusahaan tersebut, sehingga tata kelola yang diciptakan oleh suatu perusahaan itu menjadi turun, Bapak Ibu. Sehingga banyak lagi investor yang tidak percaya kepada sektor perbankan, terutama pada Exim Bank. Kemudian yang berikutnya adalah country risk yang meningkat, Bapak Ibu. Jadi resiko dari Indonesia jadi meningkat dalam hal perbankan. Kemudian kepercayaan investor menjadi menurun karena investor menuntut adanya eh, corporate governance yang lebih ketat, terutama untuk di Indonesia. Ya, sehingga pada kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus ini adalah fraud ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan internal. Jadi implikasi yang saya dapat setelah saya membaca kasus fraud ini, internal control itu sangat penting, Bapak Ibu, untuk mengawasi berjalannya perusahaan sehingga tidak terjadi atau terulang hal yang sama terhadap fraud atau kecurangan-kecurangan. Karena sangat merugikan perusahaan maupun merugikan perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian perlu peningkatan corporate governance. Jadi di Indonesia ini perlu menekankan kepada tata kelola yang baik sehingga perusahaan dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang, sehingga dan juga perusahaan dapat mendukung sektor perekonomian. Kemudian adanya kerjasama yang baik dalam bidang forensic accounting dengan menggunakan fraud detection tool. Kemudian yang terakhir adalah transparansi ditekankan. Jadi eh, konklusi yang saya bisa dapat, masih lemahnya transparansi yang diberikan oleh perusahaan, sehingga menjadi poin penting eh, setiap perusahaan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Nah, dari akhir kata, eh, mohon dimaafkan apabila adanya kekurangan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Mungkin ada kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan kesempatan Bapak Ibu boleh mendengarkan saya dalam menjelaskan fraud ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.